Dalam perjalanan pulang, Seliang diam-diam menyimpulkan pertemuan ini. Potret itu konsisten dengan yang diberikan oleh Master Feng. Tapi aku datang ke sini tiba-tiba. Awalnya adalah nafas Kam, tetapi pada akhirnya seseorang yang keluar dari belakang Kam. Sepertinya Nasser Kang Bai juga memiliki waktu yang memalukan. Benar saja, apa yang Master Feng katakan benar. Pasti ada perubahan besar pada Nasser Kang Yu. Pertemuan dengan Seliang kali ini juga karena perhitungan mental dan tidak disengaja, dan menemukan beberapa petunjuk di Nasser Kang Yu. Namun kedepannya peluang seperti itu pasti akan berkurang, kecuali jika ia dapat memberikan kontribusi yang signifikan di medan perang, sehingga Nasser Kang Bai akan memperhatikannya. Saat dia sedang berpikir, sudut mulut Seliang tiba-tiba terangkat sedikit. Guru berkata bahwa senyuman dapat meredakan emosi seseorang ketika situasinya tidak dalam krisis, sehingga Anda dapat menghadapi situasi selanjutnya. Itu berguna, tetapi tidak banyak. Mungkin karena sifat khusus dari tuannya. Tuan juga mengatakan bahwa cara termudah untuk membuat mata orang bersinar bukanlah orang yang kuat telah menyelesaikan peristiwa besar dalam kemampuan orang yang kuat, tetapi orang yang lemah telah mencapai sesuatu yang tidak mungkin dalam kekuatannya. Saat ini datang dan lihatlah, ini aku, pemborosan berkekuatan rendah, yang dapat memimpin iblis-iblis ini untuk mengusir pasukan Song Yi. Untuk mencapai tujuan ini, Anda perlu mengambil inisiatif untuk meminta pekerjaan, atau bertemu secara tidak sengaja. Seliang berjalan sangat lambat di sepanjang jalan. Meskipun dia memiliki bimbingan Feng Tianxing, dia harus memikirkan dengan hati-hati setiap kata dan setiap kemungkinan pilihan, alih-alih menerimanya secara langsung seperti setan lainnya. Setelah memikirkannya jauh-jauh, saya telah memperoleh banyak hal. Banyak teori yang disampaikan oleh Master sekarang secara bertahap memiliki kasus-kasus khusus, yang dapat dianalisis secara detail. Setelah kembali ke kamp, U200B Seliang langsung menyapa. Membiarkan pemimpin 1000 orang datang untuk membahas sesuatu terkait dengan rencana pertempuran besok. Begitu kata-kata ini dikeluarkan, mata iblis yang masih merapikan kemah langsung menyala, dan beberapa iblis tidak tahan lagi, dan bertanya dengan suara rendah. Seliang, apakah kita akan menyerang begitu cepat? Siapa yang akan kita lawan? Seliang menggelengkan kepalanya sedikit dan membuat gerakan mencemooh. Rahasia, bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, itu permintaan Tuan Feng. Tidak apa-apa jika aku memberitahumu tentang hal-hal sepele lainnya. Kuncinya adalah kita berada di dekat kam iblis lain, dan temboknya memiliki telinga. Setan itu dengan cepat melambaikan tangannya. Oke, aku mengerti maksudmu. Aku akan membisikkan ini kepada saudara-saudaraku, dan tidak ada yang bisa mencoba mengeluarkan sesuatu dari mulut kita. Saya bertemu banyak setan seperti itu di sepanjang jalan, dan antusiasme mereka untuk berperang sangat tinggi. Seliang sebenarnya tidak mengerti mengapa mereka begitu terobsesi dengan pertarungan, dan sudah berapa lama sejak mereka terlihat tidak sabar. Tidak dapat mengetahuinya. Seliang memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini, dan langsung kembali ke kamp. U200B menggambar peta dengan tangannya sendiri ketika dia berkeliaran tadi. Dia belajar banyak dari pengaturan kamp besar Nasser Kang Bai, yang jelas merupakan bagian dari studinya. Dia hanya menatap peta untuk waktu yang lama, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Meskipun cara membentuk kemah ini agak khusus, tidak terlalu khusus. Ini jauh lebih buruk daripada Tuan Muda Feng. Sambil berbicara sendiri, setan membuka tirai dan masuk ke dalamnya. Biarkan aku mendengar apa yang kamu, Seliang, gumamkan. Siapa yang bisa bersaing dengan Tuan Feng? Saat dia mengatakan itu, iblis itu duduk di meja Seliang, menoleh untuk melihat cetak biru di Seliang, dan sedikit mengernyit. Kam siapa ini? Orang yang datang tidak lain adalah Seba, salah satu dari 10 iblis yang pernah digabungkan Feng Tianxing di rumah Laksamana. Tetapi sekarang setelah tahun-tahun telah berubah, bakat dan kualitas bawahan Feng Tianxing semakin tinggi. Awalnya kekuatan mereka masih masa lalu, namun kini mereka hanya bisa dianggap sebagai kapten di level akar rumput, bahkan belum bisa mendapatkan posisi umum. Ini juga alasan mengapa bawahan Feng Tianxing sangat ingin terus maju. Selama kekuatan dan penglihatan mereka meningkat, Feng Tianxing akan memberi mereka posisi yang sesuai. Jika Anda tidak memiliki catatan yang cukup cemerlang, Anda hanya bisa bertahan di posisi level rendah, tidak peduli seberapa dalam hubungan Anda. Menjadi sangat tidak memihak, dan memiliki bawahannya yang telah mengikutinya sejak lama. Sudah cukup untuk meyakinkan bawahannya. Melihat itu adalah Seba, Seliang ragu sejenak di dalam hatinya. Karena nama keluarga mereka mirip sekarang, artinya, keduanya dulunya adalah anggota terpercaya Feng Tianxing. Tetapi dengan pemahaman Seliang saat ini tentang Feng Tianxing, dia secara alami memahami bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Bagaimana mungkin klan iblis yang secara pribadi menganugerahkan nama belakang ditempatkan di bagian bawah seperti ini? Selain itu, tidak baik bagi Seba untuk muncul kapan saja. Tetapi dia mengikutinya ketika dia memimpin pasukan untuk keluar. Jelas bahwa dia tidak hanya mengikuti perintahnya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberimu kekuatan untuk bertindak secara mandiri? Dia terkejut dengan pertanyaan ini,
dan melirik keluar tenda. Secara sadar merasakan bahwa 1000 pemimpin lainnya belum datang. Jadi dia mengirimkan transmisi suara. Jangan bahas masalah ini lagi. Aku baru saja dikirim oleh Tuan Muda Feng untuk melindungimu. Semua pengaturan terserah padamu. Namun, agar aku dan misimu diselesaikan dengan lebih baik, aku tetap menyarankan agar kamu mengikuti tindakan para pendahuluku. Seliang membeku sesaat. Tugas saya. Apakah Tuan Feng punya perintah lain? Seba tertawa dan menepuk pundak Seliang. Tugas Tuan Muda Feng untuk Anda adalah memimpin kami untuk bertarung dan melakukan apa yang harus Anda lakukan dengan baik. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Tuan Muda Feng telah membuat pengaturan, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Mendengar kata-kata ini, Seliang menghela nafas lega, dan merasa sedikit lebih percaya diri. Memang, tidak ada ras iblis lain yang bisa membuat orang merasa nyaman seperti Feng Tianxing. Apa kerugian pertempuran yang diharapkan dari Master Feng kali ini? Atau kapan kita akan memilih untuk mundur? Seba bersenandung ringan. 10.000 iblis memberimu arti, yaitu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, selama kamu dapat menjamin bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu setelah kamu kembali, memiliki wawasan, dan layak atas pengaturan Tuan Feng untukmu. Itu sudah cukup. Tidak perlu kerusakan perang atau apapun. Jatuhnya semua iblis termasuk aku tidak berbahaya. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Tuan Muda Feng sangat memikirkanku, dan aku tidak akan pernah ragu untuk memberimu perintah apapun, apalagi ragu. Mendengar langkah kaki di luar kamp, U200B, U200B Seliang menerima kata-kata itu di dalam hatinya. Hei, ada orang yang lebih awal dari kita. Kemarilah, biarkan aku mendengarkan apa yang kamu bisikkan. Seba tertawa, menunjuk ke gambar di atas meja dan berkata, bukankah Seliang menggambar peta beberapa kamp di Naser Kangyu? Ceritakan sesuatu tentang pemahamanku. Untung Seliang tidak membuat lelucon. 10 iblis berkumpul di kemah, dan Seliang terbatuk, mengganggu ingatan mereka. Aku tahu kamu sangat ingin melawan bawahan Songyi lagi. Aku baru saja menemukan kesempatan dari Naser Kangyu. Kita bisa menilai sendiri tanpa perintah langsung Naser Kangyao. Kesempatan telah diberikan kepadaku. Selanjutnya, setan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, apakah kita akan masuk ke kamp Songyi dan memberinya pelajaran lagi?